Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Nunggu jahe masih panas. Panas sekali. Tapi ada yang lebih panas. Siapa? Gonjang-ganjing di PKB. Nah, ini di Twitter ada trending yang namanya unik. Namanya apa ini? Capres Kardus Duren. Ini ada di salah satu Twitter. KPK pastikan kasus kardus durian yang diduga menyeret Ketua Umum PKB Caimin terus diusut. Ini bisa dibilang hal yang agak lama. Tapi kemarin mungkin agak ada 1 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah ya. PBNU punya kerjasama dengan KPK. Itu ada kemarin. Dan ini masalah yang lagi pelik itu ya gara-gara kata-kata di media Caimin soal Kiai Yahya Stakuf. Saya juga membaca ada bab-bab yang bisa dibilang kurang tepat. Ini saya bacakan nih. Di sini ini dari isi PC Naidonat. Putus soal warga NU tapi seenaknya aja melecehkan peran Ketua PBNU Gus Yahya. Caimin otoriter memang songong. Gimana warga NU nggak tambah benci aja sama dia? Coba. Ini ada juga balasannya dari Mika. Begitulah gaya dia. Pagar capres Kardus Duren. Ada juga nih dari My Name is Al Pacino. Bener-bener ngegemesin ya mbak. Ini ada lagi Albert. Ketua PBNU dilecehkan, berani-beraninya. Banyak orang yang agak marah. Kelakuan aja begitu woi. Nih The Doctor. Punya kemampuan apa? Radar sosmed. Jelas-jelas ciri pemimpin otoriter. Ada lagi dari Caping. Tenggelamin 2024 nanti. Nah, ini dia loh. Ini termasuk trending lah, mungkin tadi siang. Ini bisa dibilang salah strategi. Caimin ini salah strategi. Tadinya ya, saat Gus Yahya Stakuf ini jadi ketum PBNU, harusnya Caimin ini punya taktik strategi yang bisa dibilang akan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih mulia. Sesungguhnya bisa. Dan hal-hal yang bisa dibilang tadi saya juga baca lah, bilangnya Kiai Yahya Stakuf ini tidak karismatik lah. Itu dia. Justru yang kurang karismatik itu Caimin yang kurang karismatik. Kalau saya lihat orangnya ya ganteng, bersih ya, jelas lah pejabat masa nggak bersih, melimpah gitu kan, pasti bersih, berpendidikan tinggi. Tapi satu, nggak tahu kenapa, setelah era Gus Dur dulu dilengsarkan ke sini dari PKB, seperti ada yang hilang dari auranya Caimin. Aura karismatik, aura apa ya? Orang itu bisa dibilang sangat hormat dan ibaratnya punya daya tarik itu, kayak ada daya tarik yang hilang. Ini menurut pandangan mata saya. Satu-satunya hal yang membuat kelemahan Caimin itu, karismatiknya itu minus, kurang. Kalau masih ada Gus Dur dulu, nggak tahu, punya daya tarik. Makanya dia berpolitik dari zaman SBY sampai sekarang. Dia cara berpolitiknya lebih safety, main aman lah. Ya bayangin saja eranya SBY, eranya Jokowi, dia tetap di pemerintahan. Hebat memang secara politik, tapi secara karisma ini nggak ada, karena namanya nggak keangkat. Tapi ya itu, setelah Gus Dur dulu lengser dari PKB, serasa ada satu hal itu yang mencederai auranya Caimin. Itu nyata loh, itu pandangan saya. Kurang apa ya itu? Seperti nggak ada magnet. Kalau saya melihatnya, kalau orang lain nggak tahu ya, urusan lain-lain lah. Dan harusnya saat kemarin Kiai Yahya Stakuf ini jadi ketum PBNU, terus semua orang tahu lah, Kiai Yahya Stakuf ini levelnya sudah internasional. Lalu beliau ini bisa dibilang tidak profesor lah, tidak gitu. Ada loh beberapa orang itu di partai
Itu yang bilang soal ketua PBNU kenapa tidak profesor doktor seperti itu. Hari gini masih mikirin titel oke lah, tapi kalau mempermasalahkan orang karena titel, itu namanya oon. Oon. Kenapa mikirin titel orang gitu loh, sedangkan karir dia itu saya yakin dia tidak akan bisa jadi ketum PBNU. Jadi ketum PBNU tidak sembarangan gitu loh. Jadi titel itu nomor sekian walau penting gitu loh. Tapi kalau mempermasalahkan orang soal titel itu salah, sangat salah. Malah mirip ini salah satu pengurus ormas Islam Kota itu yang udah dibubarkan itu saat bahas Gus Yakut katanya lulusan SMA lah atau apalah. Tapi lihat gitu loh, mau titel kamu selangit, kalau karir kamu, daya kamu itu kalah, tetap kalah. Makanya walau Gak Imin itu pendidikannya tinggi, tapi kalau soal karisma, saya melihatnya karisma Gus Dur itu ada di Gus Yakut. Di Gus Yakut daya tarik, daya magnetnya itu di situ. Makanya Gus Yakut banyak dimusuhin orang-orang yang nggak suka. Sama lah, orang lain nggak suka Gus Dur juga pasti nggak suka Gus Yakut gitu loh. Kalau soal Gus Yahya Stakuf ini, jelas dia punya karisma. Memang dia tidak punya jamaah yang besar. Emang karena beliau ini tidak terjun khusus ke apa ya, membuat kekiaiannya itu banyak pengikut, tidak begitu beliau punya lahan sendiri, segmen tersendiri. Dan kemarin itu seharusnya Gak Imin ini bisa menjadi sesuatu yang dia tetap pamornya moncer, atau paling tidak dia mengambil sesuatu yang hilang. Apa itu? Gak Imin menyerahkan partai ke Yeni Wahid. Nih kelihatannya aneh, tapi saya yakin kalau dia saat itu atau bahkan saat ini atau besok mau menyerahkan PKB ini, Mbak, partai yang buat Bapak sampean, saya cukup jadi penasihat, itu apa ya, dia akan posisinya tuh lebih apa kalau menurut saya, lebih mulia, seperti ada sesuatu kemuliaan yang akan nempel ke dia jika dia mau begitu. Karena soal Gus Dur dulu itu memang sampai sekarang ya tetap seperti apa ya, nilai negatifnya Gak Imin. Makanya ditebus dengan itu loh. Dan cara-cara dia itu, entah ini cuman media atau apa yang membakar atau mengompori dengan judul-judul atau kata-kata seperti itu di media, itu juga bisa. Tapi kalau seperti itu betulan, katanya ketua PBNU tidak kiai karismatik lah atau apalah, itu salah. Itu salah cara, salah teknik. Padahal PBNU ini bisa dibilang justru ini orang tuanya gitu loh. PKB, P3, apalagi itu jelas-jelas PBNU itu bapak kandung ibaratnya seperti itu. Bayangin saja ada anak sok-sokan ke bapak kandung. Pasti kental gitu loh. Dan harusnya kalau dia menggunakan cara-cara ini, Mbak, ya ini partainya bapak sampean, dia seperti menemukan sisi kemuliaan di mata banyak orang NU. Harusnya seperti itu. Soal itu urusan dia lah. Ini kan hanya unek-unek, atau bisa dibilang saya ini melihat karena seorang nahdiyin kan seperti itu. Oke, sampai sini. Wassalam.